dia tanpa modal, dia tidak punya modal, terus langkahnya bagaimana Mas Devrin? Memang di setiap krisis itu ada pemenang. Iya. Pemenang itu yang mengambil sebuah peluang. Kalau bahasanya, kayak bahasanya orang-orang diplomasi atau bahasanya orang-orang politik itu. Iya. Kalau di masa pandemi itu kita harus benar-benar menciptakan peluang. Menciptakan peluang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman. Kita lagi kedatangan tamu yang sangat spesial lagi. Session hari ini di session lensa pengusaha. Jadi siapa? Iya, Mas Devrin lah. Mas Devrin. Kita kan ada yang kenal? Mas Devrin ini dulu pernah satu kampus sama saya ya. Oh iya. Di mana Mas? Ya seneng banget lah ketemu sama ya orang-orang inspiratif sama sampean yang agak kocak. Iya. Dulu kuliahnya gimana? Dulu kuliahnya kita ya jurusan pendidikan agama. Kita sama dari pendidikan agama Islam di Universitas Siddhartha Pasuruan. Ya, terima kasih. Jadi waktu itu Mas Devrin itu saya sering duduk bareng sama dia. Dia itu sering ngobrol terkait dengan bisnis, kiranya seperti itu. Padahal jurusannya itu pendidikan agama Islam. Ya. Jadi saya mengundang beliau ke sini, saya ingin diskusi lah, ngobrol-ngobrol bareng bersama Mas Devrin ini karena sekarang dia lagi fokus pada pengharapan sebuah buku juga. Terus sebelumnya itu pernah menjadi owner Mushroom Berkah ya. Iya. Mushroom Berkah, semua berkah ya. Semua berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Devrin Ardiansyah, disingkat DNA. Iya, DNA ya. Ya, aku pengen tahu DNA itu apa sih sebenarnya? DNA itu sebenarnya sih aslinya cita-cita sih, cuma dream in action. Dream in action. Ya, terus kalau dikembangkan lagi itu kita lebih biar fokus dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Wow, istimewa sekali teman-teman. Dunia dan akhirat. Jadi Mas Devrin ini tidak hanya memikirkan tentang keduniawian, kayaknya seperti itu ya. Iya, harus. Tapi harus akhirat juga. Nah, itu dari sebuah nama sudah menginspirasi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus dulu Mas Devrin juga pernah cerita pada saya itu tentang usahanya terkait dengan Mushroom Berkah. Saya pengen tahu lah. Apa itu Mushroom Berkah, Mas? Ya, Mushroom Berkah itu awalnya sih kalau kita flashback dari tahun 2015 ya. Boleh saya ngobrol dikit ya sambil ngopi dulu ya. Iya. Dulu saya awalnya sih habis ini agak panjang sedikit, enggak apa-apa, mungkin 3 menitan. Enggak masalah. Habis sekolah SMK tahun 2014 itu saya tuh enggak kuliah tapi kerja dulu. Terus akhirnya kerja ke pabrik juga, langsung pernah kerja juga kuli bangunan juga. Kuli bangunan? Iya, di mana? Ya di daerah Krembung. Iya. Ya Sidoarjo. Perbatasan sama Mojokerto waktu itu di Kaliberantas. Masih teringat saya kalau waktu itu kerja. Terus akhirnya saya pulang cari informasi, pengen kerja yang deket, kerja itu ya juga membangun skill. Ya. Terutama waktu itu ada peluang jamur tiram. Waktu itu saya juga kerja sambil belajar. Kerjanya padahal di bangunan. Iya dulu. Terus inspirasi tercetusnya jamur tiram. Iya. Itu waktu apa? Waktu itu saya pulang di rumah, di sana itu agak rame, agak rame orang yang yang mulai berbisnis jamur tiram atau mencoba usaha jamur tiram. Terus akhirnya saya belajar bagaimana cara pembuatannya sampai pemasarannya. Mulai dari itu akhirnya saya terjun langsung. Nah, itu sebuah usaha dari Mas Devrin Ardiansyah selaku owner Mushroom Berkah. Terus lanjut Mas. Masih lama ya? Iya, masih lama. Terkait dengan jamur tiram. Akhirnya saya bekerja ya mungkin 7 bulanan di tempat jamur tiram juga. Waktu itu pemiliknya juga orang DPRD waktu itu ya. Sama sebut merek lah. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Saya bekerja di situ. Ini saya pulang, saya juga bermitra. Terus akhirnya saya buat sendiri itu. Alhamdulillah. Awalnya sih kita emang usaha ya Mas ya. Emang usaha itu kadang-kala itu kadang pemasarannya jelek, kadang produksinya kita itu agak kurang dan sebagainya ya. Diawali dari pernah juga sih berapa 70 kilo kita itu nggak ada yang beli. 70 kilo nggak ada beli. Ya yang beli itu apa? Ya dikasihkan tetangga gitu. Padahal usaha itu butuh modal dan modalnya harus kembali kan gitu.
Padahal itu juga awalnya kita membuat aset kayak tempat, kayak kumpung itu pun ya pertama ya ada yang apa ya, pinjem utang dulu gitu. Berarti dulu Mas Devrin ketika usaha ngutang? Iya, ngutang waktu dulu. itu? Iya, waktu itu. Awal merintis usaha? Iya, utang juga sama ada beberapa uang sedikit. Kalau boleh tahu ngutang berapa, Mas? Ya sekitar Gak apa-apa, kita floor-flooran aja. Iya, floor-flooran ya 10 ditambah berapa itu? 5 juta. Berarti 15 juta. Iya, 15 itu juta. Buat usaha jamur, tiram. Iya, sama ada yang utang sama bos itu ya sekitar ya 20-an lah. 20-an lah ya. Dan dari hutang itu bisa tutup? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Dan saya bertekad biar jangan utang lagi wis. Cukup lagi. Itu aja yang pertama dan terakhir. Yang pertama dan sekarang usaha jamur itu sudah alhamdulillah udah bangun kandang lagi, bahasanya bangun aset lagi. Bangun aset lagi. Kira-kira penghasilan sebulan berapa, Mas? Ya sebulan itu fluktuatif ya. Yeah. Kadang bisa per bulan itu bisa 3 sampai 6 sampai 7 tergantung penanaman modal. Itu dari satu usaha, ya, kan banyak usaha kamu ya. Kita pokoknya target di usia muda ini harus banyakin pipa penghasilan ya. Pipa penghasilan. Iya, pipa penghasilan. Usaha jamur itu waktu Mas Devrin kuliah atau sebelum kuliah atau setelah kuliah? Saya sebelum kuliah. Sebelum kuliah sudah usaha jamur. Terus ketemu saya di perkuliahan sampai pernah membawa jamurnya di kelas itu ya. Kita presentasi ya jamur. Pokoknya kita muka tembok lah gitu ya. Waktu itu jamurnya dibawa ke kelas, teman-teman. Sama Mas Devrin ini. Pokoknya kalau ada orang ya mental sales ya. Sales itu harus mental tembok banget ya. Mental tembok banget. Wajah tembok gitu bahasanya. Dari situ terus saya kemarin itu, Mas. Dari cerita itu saya kemarin melihat sebuah postingan di Facebook. Jadi Mas Devrin Ardiansyah atau DNA itu memposting sebuah buku. Alhamdulillah. 7 jurus menjadi pengusaha. 7 jurus jadi pengusaha. Jadi kok bisa ini dari usaha mushroom berkah terus membuat buku. Biasanya kalau kita usaha terkait dengan pertanian kan itu nuansa pertanian. Kalau pertanian ya kita ya hanya fokus pada bidang-bidang pertanian, tidak memberikan motivasi. Tapi mungkin Mas Devrin ini seorang anak muda ya, mungkin ya bisa fokus ke sana juga. Kalau boleh tahu Mas Devrin, kenapa sih kok sampai membuat buku? Ya aslinya sih kalau membuat buku itu cuma pengen legasi itu artinya kita itu karya kita itu ya, karena kata para ulama itu ya kita nyinggung para ulama ya, karena orang kalau punya buku itu 1000 tahun itu lebih hidup gitu daripada lebih. Kalau orang yang punya karya gitu kayak misalkan Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan sebagainya, karyanya sampai sekarang kan masih ada ya. Nah itulah kenapa kita pentingnya membuat sebuah karya. Ini teman-teman bukunya ya, 7 jurus jadi pengusaha. Saya jadi ingin apa sih sebenarnya yang ada dalam buku ini, dan bagi teman-teman juga pasti penasaran lah sebenarnya buku ini mengajarkan apa hanya mengajarkan bisnis, totalitas juga, siapa tahu ada di sini, siapa tahu juga spiritual juga ada. Saya pengen tahu jadi dari penulisnya langsung kiranya seperti itu Mas Devrin. Jadi mungkin ada sedikit bocoran lah bagi teman-teman Mas Devrin ya, karena teman-teman ini kalau hanya melihat kita ngomong saja kan nggak tahu ini sebenarnya isinya apa, mau beli beneran apa enggak ini, real bagus apa enggak kan gitu. Nah mungkin dari Mas Devrin bisa menjelaskan. Kalau 7 jurus dari pengusaha ini sih awalnya sih pengen berbagi sharing, berbagi ilmu, nggak ada kata menggurui. Kita bisnis itu sesuai dengan jalan kita masing-masing, apapun caranya yang penting halal dan legal gitu ya. Terus kalau judulnya per bab itu emang pertama babnya itu yang saya kasih bocoran dikit ya. Ya. Emang pertama itu kita pakai dream business ya. Dream business. Ya. Dream itu mimpi. Iya, dream itu mimpi, bisnis. Maksudnya itu, apa itu? Maksudnya kita itu kalau kita melakukan suatu hal itu harus punya mimpi dulu. Dalam artian kita harus punya niat. Kalau mimpi saja terus nggak action ya gimana? Ya. Yang masih yang bolong buku ya. Berarti kita harus bermula dari mimpi yang dulu pertama, ya. Dream dulu, niat dulu, baru actionnya itu ikhtiar. Pertama mimpi, yang kedua ikhtiar. Itu 2 jurus sudah? Bukan, 1 jurus. 1 jurus Mas ya. Ini masih 1 jurus teman-teman.
dan terdapat beberapa jurus dalam satu jurus itu. Iya kan? Ada beberapa sub. Ada beberapa sub. Terus lagi? Yang kedua itu mindset pengusaha. Mindset pengusaha. Mindset pengusaha itu sangat bagaimana memprogram pikiran bahwa sadar kita, bahwa pikiran kita itu harus di mindset, harus di pola pikir yang benar-benar menjadi seorang mindset pengusaha. Mindset pengusaha. Iya. Bagaimana sih Mas cara merubah mindset? Misalkan ya, ini kan baik dari audien kita, dari penonton kita ini kadang ada yang sudah mahir dalam berusaha, kadang ada yang pengen berusaha tapi tidak punya mindset ya, pengusaha. Iya. Nah, bagaimana itu menurut Mas Devrin Ardiansyah? Ya, kalau mindset pengusaha sih dalam buku saya ini emang kalau di telaah sedikit tentang bagaimana mindset menjadi seorang pecundang, seorang pemenang yang berani tekad. Maksudnya tekad itu kita berani mengambil resiko. Kedua, selalu berhusnuzon tapi dalam sumbangnya itu saya tulis berpikir positif, husnuzon, terus selalu jangan pernah menyerah. Ya, itu masih banyak sih. Masih banyak. Masih banyak banget kalau kita berarti ini teman-teman harus beli buku. Ya, kalau beli ya yang penting baca aja ya. Oh, yang penting baca. Yang penting aja. Kalau beli ya, saatnya kita kayak main hard selling ya. Kita terang-terang untuk suruh beli ya. Ya baca aja enggak apa-apa. Pinjam juga enggak apa-apa. Pinjam juga enggak apa-apa, teman-teman. Yang penting ilmunya, inspirasinya ada, motivasinya ada gitu. Oke. Tadi katanya Mas Devrin ketika kita berusaha, kita itu harus berani intinya gitu ya. Kadang kita berani tapi kita tidak punya modal, Mas Devrin. Kadang kita mencari modal dengan cara apa? Yang sering kali kita temui, kita hutang. Kita hutang. Itu gimana menurut Mas Devrin ya? Kalau modal itu emang bicara kalau menjadi seorang pengusaha itu masalah klasik. Klasik? Iya, klasik banget. Maksudnya itu gimana? Klasik itu ya kadang kita itu kalau takut modal maksudnya kayak kita ngutang itu. Emang klasik bicara tentang modal. Kalau jadi pengusaha itu kadang awalnya kita itu kayak main reseller dulu, dropship dulu. Mungkin untungnya itu buat muterin, buat modal bisnis lagi, atau pinjam, maksudnya pinjam uang tabungan kita, atau pinjam orang-orang terdekat kita, bisa kok. Berarti usaha tak perlu modal banyak. Ya, modal banyak. Ya, yang penting kita membuat kayak produk ya, membuat suatu biaya operasional, biaya produksinya itu minimal sekecil mungkin, marginnya besarin, terus trafficnya dibanyakin. Iya. Nah, biasanya teman-teman kan sekarang apalagi lagi pandemi ya, pandemi corona ini, teman-teman ada yang pabrik keluar dan beralih profesi menjadi pengusaha. Kira-kira motivasi atau cara langkah pertama lah bagi teman-teman untuk memulai usaha itu bagaimana? Dia tanpa modal, dia tidak punya modal, terus langkahnya bagaimana, Mas Devrin? Emang di setiap krisis itu ada pemenang. Yang pemenang itu yang mengambil sebuah peluang. Kalau bahasanya orang-orang diplomasi atau bahasanya orang-orang politik itu bahasanya. Kalau di masa pandemi itu kita harus benar-benar menciptakan peluang. Menciptakan peluang. Iya. Kayak kita membuat suatu hal yang baru, gebrakan baru. Sekarang kan yang jadi tren sekarang kan Zoom. Iya. Karena mereka itu pemenang di antara krisis. Kok bisa? Iya, karena Zoom itu sekarang udah membahana banget ya setelah ada pandemi. Karena rumusnya lagi bahwa setiap krisis itu pasti ada pemenang. Nah, kita harus cari bisnis yang benar-benar menjadi peluang kita, menciptakan peluang kita ya, kayak buat produk gitu. Penting banget, apalagi berarti, produk digital e-course. Dan sebagainya. Dalam pandangan ekonomi, Zoom itu sekarang menjadi pemenang. Iya. Soalnya dipakai oleh semua orang. Berarti yang pemilik Zoom itu mempunyai banyak keuntungan. Iya. Seperti itu. Karena di setiap krisis ada pemenang. Berarti jadi di garis bawahi kita itu harus memiliki sebuah peluang. Mencarilah. Iya. Menciptakan peluang, Mas. Bukan mencari ya? Iya. Menciptakan. Ini kata-kata baru teman-teman. Bukan mencari peluang tapi menciptakan peluang. Nah, itu kata-kata beda loh antara mencari dan menciptakan. Beda. Kalau boleh tahu bedanya apa? Mungkin teman-teman juga belum paham. Iya, kalau mencari kan kita kan
mencari, katakan kita mencari tas, kita kan mencari lewat jalan. Kalau kita menciptakan pulang, kita mendesain. Iya. Larinya kemana, strateginya gimana, oh ini gitu. Katakan kita membuat buku, ini emang harus didesain dari awal sampai akhir. Itu menciptakan peluang. Menciptakan peluang. Iya. Iya. Jadi kita harus menciptakan peluang. Terus lanjut lagi Mas Devrin ya. Iya masih, Masya Allah. Masih terkait dengan buku ini. Buku lagi ya. Soalnya kadang seorang itu memulai bisnis dan membuat buku tanpa ada sebuah bukti, itu kan apaan ini buku ini kan gitu. Dan Mas Devrin ini sudah menunjukkan dia pertama memulai dari usaha jamur berkah, tapi usaha jamur itu nggak sampai jamuran ya. Iya enggak lah. Tapi Mas Devrin ini sudah punya istri. Oh alhamdulillah masih. Berarti jamuran Mas. Ya doain aja semoga dapat ya. Semoga dapat, alhamdulillah alamin. Semoga niat lah. Ya lanjut. Jadi dari buku ini terinspirasi dari sebuah usahanya saya kira untuk memotivasi orang-orang juga. Jadi sudah dijelaskan ada 2 strategi dari Mas Devrin. Kayaknya kurang Mas. Iya. Saya itu belum meyakinkan, belum yakin terkait dengan apa yang ada dalam buku. Kita buka-bukaan aja. Kita buka-bukaan aja. Yang ketiga emang sinergi silaturahmi. Lah, sinergi silaturahmi. Yang kita lakukan ini adalah silaturahmi. Silaturahmi ini sangat feedback banget buat rezeki, buat relasi, buat buat kesehatan kita. Karena sinergi silaturahmi itu apalagi buat bisnis. Itu serius. Karena sinergi silaturahmi saya membahas itu banyak beberapa komunitas yang saya masukin. Seperti banyak sih. UKM terus? Iya, IPSI juga. Banyak. Satria Emas dan sebagainya. Saya sering masuk dalam dunia perkumpulan seorang pengusaha gitu. Oke. Soalnya saya harus belajar juga, harus naikkan TM juga, naikkan mengupgrade. Berarti ketika kita usaha tidak hanya melulu terkait dengan keuntungan ya? Iya. Oh gitu. Harus memberikan akses kepada orang juga. Itu inti dari silaturahmi. Kiranya seperti itu. Iya, pokoknya usaha itu bukan sekedar mikirin aset, tapi juga akses. Aset dan akses. Lah, itu sangat istimewa. Iya, jadi itu dapat. Insightnya dapat. Tapi gini Mas Devrin, saya memulai usaha, orang yang memulai usaha ini mungkin buat motivasi teman-teman juga bisa. Jadi tadi sudah dikatakan usaha itu tanpa modal bisa melalui kita jualan online itu online. Menjadi dropshipper juga bisa. Terus ketika kita memiliki sebuah produk tapi kita itu sulit untuk menjualnya Mas Devrin, langkah strategi yang mulus yang terbaik lah buat Mas Devrin itu seperti apa kiranya? Kalau kita produknya kan kita fokus produk apa dulu? Iya. Halo teman-teman, saya ini sebenarnya kepengen mengorek-ngorek Mas Devrin strateginya kayak apa biar teman-teman juga tahu kan gitu. Tapi kemarin hanya berapa waktu ini udah kejual puluhan loh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kejual berapa? Kejual sekitar 1 cetakan ini hampir selesai. Insya Allah mau nyetak lagi dengan strategi. Kita langsung studi kasus ini aja ya. Iya. Gimana strateginya? Saya kan ada beberapa tim tim DNA Inspiration. DNA Inspiration. Ya, fokusnya itu emang pengen pengembangan bisnis, edukasi, motivasi sama kasih pencerahan kita, sharing ini. Enggak menggurui lah. Terus bahasanya gitu. Akhirnya beberapa teman-teman dari terutama Mas Adi Darmawan itu juga Adi Darmawan. Iya, beliau juga salah satu founder di S-Media, beliau juga main properti juga, beliau juga desainnya sampai luar negeri juga. Ya saya jadikan maksudnya mentor lah. Mentor. Iya, mentor bisnis saya. Teman-teman. Berarti Mas Devrin bukan murni dari istilahnya sendiri, tapi ada tim yang menjadi mentor juga. Iya, ada mentor. Itu butuhnya silaturahmi. Iya, silaturahmi butuh. Dan di buku sini juga saya menerangkan pentingnya kita punya mentor. Oh gitu. Terus lanjut itu tadi terkait dengan strategi penjualan tadi. Akhirnya saya ngumpulin tim. Akhirnya ada beberapa reseller ini mungkin di atas udah hanya nggak sampai 2 minggu udah dapat 15-an reseller. 15 reseller untuk menjual ini. Dan istimewa teman-teman.
15 bulan. Ini baru 1 bulan, nggak sampai? Iya, nggak sampai 1 bulan ini. Berapa ini? Ini nggak sampai 2 minggu ini. 2 minggu per tanggal sekarang. Iya. Istimewa. Iya, alhamdulillah. Dan cetakan pertama sudah habis. Sudah habis. Mau cetak lagi. Bismillah. Istimewa. Ya, semoga ilmunya itu dapat gitu loh. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu, karena Mas Devrin sudah mempunyai buku, biasanya teman-teman itu ingin mengadakan dialog secara langsung. Iya. Apakah Mas Devrin memfasilitasi? Iya, maunya gitu. Berhubung masih pandemi ini ya. Oh gitu. Protokol kesehatan, izin dan sebagainya sih terlalu sulit. Berarti rencananya rencana pengen launching lah. Launching buku. Iya, launching buku, terus kita berbagi ilmu, berbagi sharing. Iya. Intinya kita selalu ingin berbagi bersama lah. Motivasi buat teman-teman juga. Iya, inspirasi dan motivasi. Kalau ada teman-teman yang pengen cerita ya monggo kita saling berbagi lah. Saling berbagi. Iya. Kadang berbagi itu berkah. Iya, berkah banget ya, kayak mushroom berkah. Berarti mushroom berkah itu. Iya. Berbagi itu berkah. Iya, kalau bisa mushroomnya kapan-kapan dibawa sini, Mas. Oh iya, pasti saya. Ini tadi saya diberikan 1 buku oleh Mas Devrin. Katanya suruh baca-baca teman-teman. Iya. Nanti kalau teman-teman mau beli dan tidak punya budget, nggak apa-apa datang ke tempat saya untuk baca ini sementara. Iya. Tapi kadang kalau kita mempunyai ilmu tanpa memiliki bukunya, nah itu kurang berkah katanya. Iya. Berkah lagi. Iya, berkah lagi ya. Berkah lagi. Ya. Nah itu. Ya, kalau kita kembali ke strategi ya, penjualan tadi, terus akhirnya pakai tim juga, kita masuk ke marketplace. Kayak marketplace. Ya, kayak Shopee, terus pakai di web juga, media store juga, pakai yang semua pakai organik juga. Maunya sekarang mau naik lagi ke Facebook Ads. Iya, itu kan sekarang itu digandrungi banyak itu. Kita iklan di Facebook, terus kita langsung ke landing page, langsung kita klik, langsung kita pesan order, kita post. Biasanya gitu banget di Facebook Ads. Nah, kadang kalau saya melihat teman-teman dan saya juga ketika saya jualan di Facebook Ads tidak tahu caranya. Nah, mungkin Mas Devrin nanti bisa mengajari lah. Mungkin sedikit ilmunya ditularkan kepada kita. Apa itu Facebook Ads, terus bagaimana cara marketingnya, cara jualnya, gitu. Gimana? Kalau itu sih ada sesi yang lain ya. Suatu saat nanti ini kan fokus pengusaha ya, nanti fokus marketing aja ya. Ternyata kita tidak dikasih tahu. Masih ada ya, masih rahasia banget ini. Rahasia banget ini. Iya, biar ada sesi kedua lah. Oh, biar ada sesi kedua. Marketing online. Gitu. Online. Oke, itu yang sangat menginspirasi dan sangat bagus kayaknya. Iya, marketing. Yang penting sekarang terkait dengan buku ini. Iya. Jadi biar kita tidak lama-lama Mas Devrin ya, karena ini sesinya biar teman-teman itu bisa membaca semua. Ada sedikit motivasi lah buat teman-teman untuk sesi terakhir. Ya, sesi terakhir itu bisnis itu emang dibuka dengan keberanian, dibesarkan dengan ilmu. Ya. Terus berkahkan dengan berbagi. Diberkahkan dengan berbagi. Perlu spiritual enggak? Perlu banget. Berarti ada 4. Ada 4. Spiritual kuncinya. Ya. Kalau boleh digambar, sebenarnya ini kalau ada gambar ya. Enak ya? Iya. Berarti spiritual itu posisinya di mana? Spiritual itu ruhnya. Ruhnya. Kadang bisnis itu bukan sekedar Bisnis itu bukan sekedar banyaknya, tapi juga berkahnya. Ya. Bukan sekedar jumlahnya, tapi juga berkahnya. Nah, itu bukan sekedar sosial, tapi spiritual. Kadang ini suatu hal yang kecil, tapi dianggap remeh. Iya. Ya itu. Kadang kita bisnis ingin mencari keuntungan. Nah, saya itu pernah bisnis mencari keuntungan tanpa memberikan sedekah lah intinya. Akhirnya saya dulu kukut bisnisnya. Ya, kukut itu bahasa Indonesianya gulung tikar. Gulung tikar ya. Nah, karena tidak ada keberkahan di sana. Dan ini sangat menginspirasi saya juga Mas Devrin Bismillah. Terkait dengan keberkahan itu tadi. Pokoknya bisnis itu jangan dinilai dari jumlahnya, tapi juga berkahnya. Harus fokus sama benefit. Kalau udah benefit, kan benefit artinya kan manfaat. Kalau udah manfaatnya banyak, otomatis profitnya juga banyak. Oke, manfaatnya banyak, profitnya juga banyak, benefitnya banyak, berkah. Yang penting. Ya berkah, mushroom berkah. Mushroom berkah. Oke. Terima kasih teman-teman. Itu tadi perbincangan diskusi kami dengan saudara rekan sejawat Mas Devrin Ardiansyah. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Amin. Saya kira ini tidak
selesai di sini ya. Iya. Kita bisa ngobrol lagi di segmen yang sama, yaitu lensa pengusaha. Dan komen di bawah kalau teman-teman ingin strategi marketing, gak apa-apa. Ketika banyak komen, Mas Devin pasti akan mengeflorkan nanti. Seperti itu. Kita undang lagi Mas Devin ke sini buat memberikan ilmunya lah kepada teman-teman, berbagi kepada teman-teman. Cukup sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.